Oke, saya coba deketin lokasi yang konon katanya tuh salah satu jembatan Ancolnya juga pemirsa. Yuk. Kondisi tanahnya sih masih sama ya. Ternyata tampaknya doang kering, tapi aslinya sih agak kayak becek gitu, lembab. Tuh. Nah, bisa. Oke, saya harus hati-hati dulu. Iya. Bisa dilihat pemirsa di sini. Ini permisi. Ini merupakan lokasi yang diduga salah satu jembatan Ancol, dan bahkan kata masyarakat setempat itu ini merupakan lokasi asli dari jembatan Ancol yang melegenda itu. Saya sih kurang tahu kenapa jembatan ini ya dihancurkan atau roboh, tapi itu sisa-sisanya itu kelihatan. Kalau bisa dilihat tuh pemirsa, di tengah-tengahnya tuh udah kayak ditumbuhin vegetasi gitu sih pemirsa, di tengah-tengahnya tuh kalau bisa dilihat dari sini. Nah, sebenarnya sih kondisi kalinya sendiri tuh tenang ya pemirsa, termasuk tenang ini. Tapi entah kenapa ya, ini tempat terbuka dan situ udah jalan raya rame gitu, tapi emang rasanya tuh beda gitu pemirsa di sini. Kayak menyimpan aura yang unik lah gitu saya ngerasanya sih. Coba kita melihat agak lebih dekat. Hati-hati soalnya agak licin ya di sini dan banyak puing tuh pemirsa. Oh, di sana ternyata ada masyarakat yang mancing pemirsa. Bisa dilihat. Saya coba deh naik ke jembatan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, saya ada di salah satu penyambungnya ya pemirsa ya. Bisa dilihat sini samping-samping saya tuh ada air pemirsa. Bisa dilihat tuh ya. Jadi itu sih pemirsa tuh. Di situ sih tempatnya tuh. Itu ada kayak kas daratan kecil. Itu juga tuh di situ. Nah, itu tuh yang merupakan jembatan Ancol yang asli sih katanya. Mungkin agak gelap ya dilihatnya tuh. Kalau bisa kelihatan sih. Sebenarnya yang sangat disayangkan tuh pemirsa kondisi kalinya ya di sini. Kondisi kalinya sih udah kotor sih pemirsa. Banyak sampah campur sama tanah, dan juga baunya, mohon maaf pemirsa, baunya tuh jadi agak kurang sedap ya. Padahal saya yakin sih kalau dirawat tempat ini sih akan jadi lebih baik ya, karena secara di samping-sampingnya aja udah diplur sebagai jalanan untuk melintas orang-orang. Nah, bisa lihat. Tapi saya penasaran itu di situ ada vegetasi yang tumbuh sendirian. Kalau bisa lihat nggak ada lagi tuh lain-lainnya vegetasi, tapi di situ kayak ada pohon pisang ya. Coba deh saya eksplorasi sebentar ke sana.
dia bisa tumbuh subur sini. Duh, saya kayak dengar suara kelawar loh bisa. Ada kucing lagi loh bisa. Oke deh, saya coba ke sebelah sana lagi. Ya mungkin hanya bisa sebatas di sini aja sih saya. Saya mau lewat jembatan itu, cuma saya ngerasa kurang sopan karena ngelewatin beberapa orang yang sedang mancing tuh di sana. Jadi takut mengganggu gitu. Ya inilah sekarang pemirsa kondisi, kalau bisa dilihat kondisi dari yang konon katanya juga merupakan jembatan Ancol ya. Sudah tersisa cuma puing-puingnya saja ya. Dari sini juga tuh bisa Siti Mariam yang legenda di seluruh Indonesia pun. Oke pemirsa, saya rasa cukup. Saya akan mengakhiri eksplorasi saya di jembatan Ancol kali ini. Tonton terus, konon katanya hanya di Global TV. Setelah menjalani eksplorasi, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa lokasi jembatan Ancol saat ini masih saja memberikan aura mistis, meski di sekelilingnya ramai dengan kendaraan yang lalu lalang di jalan raya. Ya, dari awal memasuki area pertama jembatan Ancol, tim konon katanya memang langsung merasakan suasana lembab dan panas. Meskipun saat itu waktu menunjukkan malam hari, suasana jembatan pertama memang tampak gelap. Hingga tim konon katanya sedikit kaget dengan munculnya seekor kucing yang tiba-tiba datang, hingga sebuah kandang burung yang sedikit membuat tanda tanya pemirsa. Mengapa ada kandang burung di bawah jembatan tersebut? Usai menelusuri area pertama, tim konon katanya pun bergegas untuk melihat lebih dalam keberadaan jembatan Ancol yang konon katanya sering terjadi penampakan sosok yang disebut-sebut sebagai si manis jembatan Ancol, di mana meninggal lantaran diperkosa oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di lokasi jembatan tersebut memang terlihat minim penerangan hingga membuat area jembatan tersebut tampak gelap gulita. Meski ada beberapa lampu yang terpasang, namun seolah belum dioperasikan. Seonggok bangku taman memang langsung membuat aura negatif muncul. Bagaimana tidak pemirsa, bangku tersebut terlihat kosong diam tanpa seorang pun yang duduk. Yang tentunya membuat suasana sedikit mistis. Sehingga berpikir apakah ada seseorang yang berani duduk di malam hari di kursi ini. Entah ada ataupun tidak pemirsa, tentunya jika sendirian, siap-siap saja dihantui rasa